Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Gita Maharani dengan NIM 607012448 dari kelas 4802. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas migrasi. Jadi yang pertama ini ada controller. Di sini ada function index. Jadi bagian ini tuh buat nampilin semua data dosen dan karena dia ada relasi prodi juga, datanya sekalian ikut tampilin juga. Lalu ada input. Di sini sistem ambil semua prodi dari database biar pas tambah dosen kita bisa pilih prodinya. Lalu ini ada function simpan. Jadi ini tuh buat nyimpen data dosen baru termasuk kalau ada upload foto nanti otomatis disimpan di folder foto foto dosen. Lalu di sini ada function edit. Jadi kalau misalnya kita klik tabel edit, sistem ambil data dosennya berdasarkan NIP, terus munculin di form supaya bisa diubah. Lalu di sini ada function update. Jadi bagian ini tuh buat update data dosen. Jadi kalau ada perubahan nama, email atau foto langsung ke update di database. Lalu ada function hapus. Jadi kalau tombol hapus diklik, data dosen langsung dihapus dari database. Lalu ini ada mahasiswa controller. Ini ada indeks. Fungsinya buat nampilin semua data mahasiswa yang ada di database. Di sini juga ada relasi sama tabel prodi. Jadi nanti nama prodi mahasiswa ikut muncul di tabel. Terus ada create. Jadi bagian create ini buat nampilin form tambah mahasiswa baru. Di sini sistem ambil semua data prodi biar pas isi form tuh bisa milih prodi dari drop down-nya. Lalu di sini ada function store. Jadi fungsinya tuh buat nyimpen data mahasiswa baru dari form. Sebelum disimpan, data dicek dulu kayak NIM-nya harus unik, email harus valid, dan kalau ada foto bakal otomatis disimpan ke folder foto dan mahasiswa, underscore mahasiswa. Lalu ada edit. Kalau misalnya kita mau ubah data bagian edit ini bakal ngambil data mahasiswa berdasarkan NIM dan tampilin di form edit. Jadi nanti tinggal ubah nama, email, atau prodinya. Lalu function update. Bagian update di sistem ngecek lagi data yang dikirim. Kalau ada foto baru, fotonya disimpan ulang. Terus ada mahasiswa diperbarui di database. Lalu ada destroy. Jadi ini tuh kayak bakalan kalau misalnya kita klik tombol hapus, bagian destroy ini bakalan menghapus semua data bakalan menghapus data mahasiswa sesuai NIM dari database-nya. Lalu ini controller mata kuliah. Pertama ini ada indeks lagi. Ini tuh buat nampilin semua mata kuliah dari database. Dia juga nyambung ke tabel dosen. Jadi kalau nanti di tampilan bisa kelihatan nama dosen pengajarnya. Lalu ada function input. Jadi kalau kita nambah data mata kuliah baru, fungsi ini bakal ngambil semua data dosen supaya di formnya kita bisa pilih dosen pengampunya dari dropdown. Lalu ada function simpan ini. Itu fungsinya tuh buat nyimpen data mata kuliah baru yang dikirim dari form. Jadi pas kita isi mata kuliah, jumlah SKS, datanya tuh langsung masuk ke database. Terus ini ada function hapus, function edit buat nampilin form edit mata kuliah. Jadi sistemnya ngambil data mata kuliah yang mau diedit, terus tampilin di form supaya bisa diubah. Lalu ada function update. Jadi kalau udah saya edit, bagian update ini bakalan nyimpan perubahan ke database. Jadi nama matkul, SKS, NIP-nya bisa langsung diperbarui. Lalu ada nilai controller. Jadi yang ini ada indeks lagi buat nampilin data nilai. Sistem bakalan ngambil data dari tabel nilai, terus nampilin nama mahasiswa dan
mata kuliahnya juga, karena udah direlasikan memakai weight. Lalu ada function input. Di kalau misalnya mau nambah nilai baru, fungsi ini bakal nampilin form input. Di situ eh, nanti bisa pilih mahasiswa dan mata kuliah dari daftar yang udah ada di database. Lalu function simpan. Kalau form tambah nilai udah diisi dan disubmit, bakalan bagian simpan ini bakal nyimpen datanya ke tabel nilai. Lalu ada function edit. Kalau kita mau ubah nilai, sistem bakalan ambil data nilai berdasarkan ID-nya. Terus nampilin di form edit supaya bisa diubah nilai atau mahasiswa dan matkulnya. Lalu ada function update. Jadi kalau sudah selesai edit, bagian update ini yang nyimpan hasil perubahannya ke database. Jadi kalau nilai atau mahasiswa diganti, datanya langsung diperbarui. Terus ada function hapus. Kalau misalnya tombol hapus diklik, sistem langsung cari data nilai berdasarkan ID-nya dan hapus dari database. Lalu ada Prodi Controller. Ini ada indeks juga untuk menampilkan semua prodi. Lalu input untuk menampilkan form tambah prodi. Terus ada function simpan juga untuk menyimpan data-data baru. Function hapus untuk menghapus. Function edit seperti yang tadi. Untuk untuk mengedit lalu ada function update buat menyimpan perubahan yang dari edit tadi. Lalu di sini ada models. Kalau models ini tuh fungsinya buat nyambungin antara controller sama database. Jadi misalnya model mahasiswa ini ambil data dari tabel mahasiswa, terus dipakai di controller biar bisa ditampilin di view. Lalu ini view-nya. Ini ada routes-nya. Bagian routes ini fungsinya buat ngatur arah halaman. Misalnya kalau kita buka localhost mahasiswa, dia bakalan manggil fungsi panggil fungsi index yang ada di mahasiswa controller ini. Jadi semua halaman kayak mahasiswa, dosen, prodi, sama nilai itu diaturnya lewat sini. Routes. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.